Oke, selamat datang kembali buat teman-teman. Kita kembali lagi di Fincast X Portal Financial Club Podcast dan podcast brutal dari CNMBA UGM. Woo! Biar heboh aja. Oke, kali ini kita udah kedatangan bintang tamu yang keren banget nih, Pak Andre. Pak Andre ini salah satu mahasiswa S2 UGM, Pak ya? Betul. MBA UGM yang saat ini masih menempuh pendidikan, tapi jangan salah teman-teman. Kalau Pak Andre ini sudah memegang sertifikat CFP, Certified Financial Planner, terus juga pernah ikut brevet pajak, Pak ya? Betul, di UGM juga tuh. Di UGM juga, terus juga sertifikasi data scientist dan quantitative finance. Wih, banyak banget, Pak. Ya, gabut Dari soalnya. ininya, Pak, sertifikatnya, Pak. Iya, nanti bisa dijual. Digadein gitu mungkin bisa ya. Biasanya SK, Pak, yang digadein ya. Betul. Ini sertifikatnya ya. Oke, Pak Andre ini juga pernah bekerja di salah satu startup sebagai data analis. Terus untuk sekarang kesibukannya apa, Pak? Selain kuliah? Jaga anak. Jaga anak, Ya, pasti jaga anak ya. dong. Kemudian aktif investasi. Aktif investasi. Kemudian sekarang lagi bantu teman di salah satu startup edukasi. Nah, sekarang jadi saya pegang satu jabatan sebagai quality control. Oke, berarti masih berhubungan sama startup juga, Pak ya? Betul. Kayaknya Pak Andre ini nggak bisa jauh-jauh dari startup dan investasi nih, Pak. Iya, kebetulan banyak yang mintain tolong. Oh, memang ada niat baik, Pak ya, mau menolong, Pak ya. Amin. Aku juga mau minta tolong dong, Pak. Bisa nggak sih, Pak, untuk teman-teman nih, penonton kita semua nih, dikasih tahu nih, menurut Pak Andre itu uang tuh apa sih? Mau jawaban pendek apa jawaban panjang? Pendek panjang boleh. Oke, jadi kita ngomong textbook dulu ya. Jadi kalau konsep uang itu sebelum uang itu muncul, jadi bayangin nih zaman dahulu kala, orang-orang itu ketika mereka masih hidup jadi gitu. Nah, jadi ketika masih purbakala, orang-orang itu saling tidak percaya satu sama lain, satu suku dengan suku yang lain. Benar. Nah, jadi ada satu konsep yang bisa menyatukan mereka. Jadi itu muncullah konsep agama dalam bentuk animisme. Oke. Jadi ada orang yang saling tidak percaya, tidak kenal satu sama lain, itu bisa dipersatukan. Nah, gimana kalau seandainya konsep agama atau belief itu tidak sama? Ternyata ada satu konsep lain yang itu bisa membuat orang percaya. Bisa faktor politis, bisa faktor tertentu. Contohnya nih ya, contohnya bayangin Bang Putra, Mas Putra atau siapa nih enaknya? Bro Putra. Bro. Oke, bro. Nah, bayangin Bro Putra sudah lulus S2, Oke. terus udah punya perusahaan gede nih. Nah, kadang ada obrolan, lulusan mana? UGM. Oh, sama UGM. Nah, ketika ada kesamaan seperti itu, persamaan persepsi, entah sama-sama UGM, sama-sama dari Sumatera, sama-sama Batak misalnya. Nah, itu sekalipun tidak saling kenal, ada satu trust yang terbentuk. Nah, begitu juga dengan konsep uang. Ketika orang yang saling tidak percaya, misalnya nih, aku belanja dari luar negeri. Orang luar negeri itu seharusnya nggak percaya dan nggak kenal sama aku. Tapi karena kita punya money, kita punya uang, dia mau nggak mau harus mentransfer barangnya karena dia percaya. Suatu saat uang yang aku transfer itu ada nilainya dan dia dapat. Dia memperoleh itu. Itu konsep textbook. Nah, kalau kita ke dunia real ya, uang itu sebenarnya sangat subjektif. Jadi setiap orang itu punya definisi uangnya masing-masing. Alasannya karena backgroundnya beda-beda, latar belakangnya ketika masa kecilnya berbeda-beda, atau intinya perspektif tentang uang itu tiap orang bisa beda-beda. Contohnya nih, ada yang melihat, kalau teman-teman cari gitu ya, ada yang melihat uang itu adalah sesuatu yang untuk mengamplify, memperkuat jati diri kita. Kalau misalnya dari awal orang itu jahat, dia akan menggunakan uang itu dengan cara-cara yang jahat gitu. Ada yang menganggap bahwa uang itu jembatan. Jadi sesuatu yang dia pakai untuk menggapai tujuan dia. Nah, jadi bisa jadi konsep yang aku punya, yang aku believe itu belum tentu cocok
buat orang lain. Buat orang lain, Pak ya. Betul, belum tentu orang itu punya persepsi yang sama. Nah, kalau ditanya uang buat saya pribadi ya, itu adalah suatu media atau sesuatu yang bisa kita utilize untuk mengambil opportunity di masa depan. Jadi nanti itu berhubungan dengan konsep kebahagiaan. Ada satu paper, satu studi yang itu belajar apa hubungannya duit dengan kebahagiaan, uang dan menurut Bro Putra, uang itu bisa membeli kebahagiaan nggak? Aduh, tricky nih Pak pertanyaannya Pak. Atau ganti deh, lebih happy mana? Gajinya gede atau gede banget? Jadi bukan gede dan kecil, tapi gede dan gede banget. Ini ada faktor lain nggak? Kalau kita tambahkan faktor lain, boleh. Jujur kalau mau ditambahin faktor lain dalam konteks ini adalah waktu dan energi. Aku lebih merasa happy itu dengan gaji yang gede aja, nggak usah gede banget. Karena aku udah tahu konsekuensinya. Dengan gaji yang gede banget, waktu dan energi itu akan sangat terkuras. Oke. Kalau di gaji yang gede itu kayaknya masih ada spare waktu dan tenaga lah yang bisa aku pakai untuk mungkin dari keluarga atau dari teman-teman. Setuju. Jadi ada satu limit, jadi ada satu titik di mana orang itu merasa cukup. Nah, cukupnya tiap orang kan beda ya. Iya, benar. Nah, itu yang membuat ada perdebatan antara uang itu bisa membeli kebahagiaan apa tidak. Karena bukan masalah uangnya, tapi definisi kebahagiaan setiap orang itu beda-beda. Nah, contohnya nih, kenapa aku bilang tadi opportunity di masa depan, bukan opportunity sekarang. Karena uang itu seharusnya tempatnya di masa depan. Oke. Kita itu menyimpan, menabung, berinvestasi itu untuk masa depan yang kayak kabut tuh. Kita nggak tahu di masa depan nanti apa. Contohnya nih, kalau tiba-tiba nanti anakku sakit, dengan uang dia memang uang itu nggak bisa membeli kesehatan secara langsung. Betul. Tapi bisa membuat aku bisa membuat aku milih rumah sakitnya apa, dokternya siapa, Betul. mau di mana. Betul. Atau misalnya nanti dia sekolah di mana, itu kan nanti. Nah, sayangnya karena keterbatasan kemampuan manusia untuk melihat masa depan, kita tidak tahu di masa depan itu apa. Nah, itulah saat muncul satu konsep di mana kita itu penting banget untuk belajar investasi. Tuh. Berarti investasi ini sendiri itu adalah cara kita untuk mempersiapkan pilihan-pilihan kita. Betul. Di masa depan nanti. Betul. Jadi apapun yang mau teman-teman lakukan di masa depan itu, kalau misalnya di CFP ya, di perencana keuangan, Bapak tujuannya apa? Apakah mau nikah misalnya, apakah mau buat nabung sekolah anak, atau bahkan pensiun. Jadi itu kan opsi ya sebenarnya. Iya. Kita itu tidak, kalau di belajar managerial economics ya, resource itu terbatas. Benar. Jadi kita hanya boleh memilih opsi-opsi tertentu. Benar. Nah, seperti itu. Berarti memang kita berinvestasi pun harus kita tentukan tujuannya, Pak ya. Betul. Nggak bisa kayak udah aku penting invest, nggak ada tujuan yang jelas gitu. Nah, kalau itu jadi jatuhnya malah kita kalau nggak punya tujuan itu tanpa terarah gitu. Jadi kita nggak tahu seharusnya returnnya yang dikejar berapa, harus investasi berapa lama, seperti itu. Itu ya buat teman-teman ya. Jadi selain dari mungkin kita bilang dari kita memimpin perusahaan atau misalnya di hidup kita, ternyata investasi itu juga butuh tujuan, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman sebelum mau investasi itu harus tentuin dulu tuh tujuannya mau apa sih sebenarnya. Betul. Nah, kalau yang aku tangkap nih Pak ya, nanti kalau udah ada tujuan nih, baru nih kita bisa nentuin nih profil risiko mana sih yang mau kita ambil. Nah, itu dia. Apa kita nih sebenarnya apa ya bilangnya ya, risk seeker atau memang yang sangat menghindari risiko, apa gimana Pak? Sebenarnya cocoknya tuh gimana sih Pak? Nah, jadi sama seperti jawaban andalan setiap mahasiswa MBA, tergantung. Jadi gitu. Jadi konsep risk averse, risk seeker gitu ya, pencari risiko atau penghindar risiko, itu sebenarnya balik lagi sangat subjektif ke tiap orang. Nah, namanya risiko itu sebenarnya sensitif sekali dengan perceive, dengan cara kita memandang. Kacamata yang kita pakai terhadap risiko itu bisa berbeda-beda. Misalnya nih, ini aku kasih contoh ya. Menurut Bro Putra,
pembangkit listrik tenaga nuklir itu berbahaya atau tidak? Kalau dengan SDM sekarang ya, Hmm. SDM kita sekarang jujur itu berbahaya. Oke. Tapi dari sisi teknologinya itu sudah tidak berbahaya. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman nih jalan-jalan ke teknik nuklir Ah. UGM, ditanya tuh ke semua mahasiswa Ah. teknik nuklir, mereka bakal bilang bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir itu adalah salah satu energi yang paling bersih, teknologi yang dimiliki manusia sekarang ya, paling bersih dan paling aman. Oh. Nah, jadi betul nggak bisa sembarangan sumber daya manusianya. Nah, jadi ada satu muncul konsep knowledge is power. Benar. Jadi ketika seseorang memiliki knowledge yang lebih, mereka bisa melihat risiko itu lebih objektif. Benar, Jadi nggak subjektif lagi. Nah, semakin dekat ke true risk-nya berapa. Itu dia. Jadi kalau ditanya nih, misalnya ya, saham itu berbahaya nggak? Ya, ada yang berbahaya, ada yang enggak. Nah, kalau itu balik lagi nih ke latar belakang setiap orang ya. Oke. Misalnya kita tanya ke mamaku ya. Oke. Mamaku tuh bingung, saham beli apa? Ngapain investasi di saham? Mm-mm. Mending beli emas, mending beli tanah. Benar. Nah, jadi setiap generasi itu semacam punya asetnya, aset favoritnya masing-masing. Kalau mungkin Gen Z sekarang kripto seperti itu ya. Iya. Nah, jadi definisi risk itu, risiko itu tergantung dengan latar belakang, cerita masa lalu dan knowledge-nya. Misalnya nih, ada satu profesor kita di MM, beliau itu sudah cukup senior, tapi tetap banyak sekali handle portofolio di saham. Meanwhile, kebanyakan orang yang bilang, oh kalau semakin tua kan kurangin saham-sahamnya karena berisiko. Benar. Nah, karena beliau memang expert. Oke. Nah, jadi knowledge itu salah satu kunci bagaimana kita menentukan profil risiko. Nah, yang kedua, ketika saya belajar CFP, ternyata kadang kita salah mempersepsikan. Kadang kita nih merasa jago, atau kadang kita merasa bisa menghandle risiko tertentu. Ternyata ada faktor tertentu lain yang harus kita hitungkan. Misalnya nih, kalau single ya aman lah ya. Benar. Investasi loss masih bisa disuapin papa mama, masih bisa ditransfer gitu kan. Atau misalnya kita masih usia produktif, kalau investasinya turun masih dapat gaji. Nah, tapi kalau kondisinya sudah punya istri, sudah punya anak, sekalipun dia gayanya agresif, dia harus mulai nih menyesuaikan apa jadinya kalau aku salah. Nah, jadi kadang orang ngerasa aku bisa kok agresif, ternyata yang mendapatkan impact dari risiko itu bukan dia sendiri lagi. Bisa jadi orang tuanya, bisa jadi keluarganya, istrinya, anaknya. Nah, itu yang perlu dikelola, itu yang perlu dipikirkan lagi ya. Betul. Oke, berarti kalau misalnya untuk anak-anak muda sekarang nih Pak, kalau aku bisa boleh nanya nih menurut Pak Andre sendiri nih. Oke. Kayak teman-teman MM nih kan banyak nih yang mau mulai investasi atau ngencengin lagi investasi, lebih milih mana Pak? Mencari win big atau lose small? Menurut Pak Andre aja nih, dengan ya kita tahu lah profil-profil anak-anak MBA ini yang rata-rata masih fresh graduate 70%-nya ya. Nah, itu jawabannya bisa tergantung. Oke, tergantung lagi ya. Tergantung aja paling sudah. aman ya. Iya, pokoknya ujian tergantung gitu kan. Nah, jadi tiap orang punya kapasitas atau ketahanan finansial masing-masing. Betul. Contohnya ya, kalau seandainya aku beli properti gitu, propertinya nggak naik-naik tapi aku tetap bisa makan, it's okay buat aku. Oke. Nah, ketika aku investasi di saham, sahamnya drawdown karena ada krisis, aku tetap bisa tidur tenang gitu istilahnya, it's okay buat aku. Tapi nggak semua orang punya privilege seperti itu. Nah, jadi idealnya itu kita start dari tengah. Kalau kita terlalu defensif, building kapitalnya itu bakal lambat. Kita nggak punya kapasitas compounding yang cukup untuk kita ngejar tujuan dari investasi kita. Oke, benar. Nah, tapi kalau kita terlalu besar, pengen ngincar yang gede, risikonya itu kadang kita nggak bisa ngehandle. Itu juga yang mengerikan. Jadi idealnya startnya itu dari tengah. Dari tengah. Jadi ada aset-aset yang itu bisa membangun fondasi knowledge-nya dulu. Salah satunya reksadana. Karena reksadana itu dia dispersif sekali. Ada reksadana pasar uang. Jadi dia
defensif ya. Jadi oh ternyata bisa nih kita investasi, kapital kita bertumbuh, modal kita bertumbuh. Ada yang dia pendapatan tetap basisnya misalnya obligasi gitu. Atau ada juga yang agresif. Jadi reksadana saham. Oke, berarti memang kalau gitu harus disesuaikan lagi sama tujuannya, Sama harus risk dengan profile-nya. risk profile-nya. Bisa nggak kira-kira kita menahan semua tekanan-tekanan itu Pak, ya? Jadi pada intinya awalnya kita pengen build knowledge-nya dulu dan habit buat investasi. Oke, berarti kan nggak selalu investasi ini bakal hijau Pak ya? Betul. Ada nih misalnya portofolio merah nih, Ya. kayak yang Porto lu belakangan. warna apa bos? Merah bos. Menyala bang. Wah, Oke, kan kayak yang baru-baru ini terjadi karena ada DeepSeek, tiba-tiba portofolio hampir semua, aku nggak bilang semua deh ya, Ya. hampir semua berubah merah nih. Betul. Kira-kira Pak, itu tuh harus dijadikan sebuah pengalaman yang bagaimana? Apa membuat orang jadi harus kapok dengan investasi, baik itu di saham, kripto, atau mungkin kita jadiin analisanya tuh gimana deh? Kalau dengan kita yang pernah punya portofolio merah ini. Oke. Kalau aku ya, jadi pertanyaan DeepSeek ya, konteksnya DeepSeek dulu. Seringnya orang-orang yang melakukan investasi itu pengen dia hijau terus. Ya benar. Nah, itu bakal memunculkan dilema sebenarnya. Kalau hijau pengen take profit. Kalau merah stres. Ya kan? Artinya dia itu selalu, kita itu kalau untung nyesel, rugi nyesel. Kebayang nggak sih? Jadi kalau misalnya kita take profit ternyata naik lagi, aduh seharusnya nggak dijual gitu kan. Macam-macam lah. Nah, tapi kalau misalnya nanti turun, aduh harusnya aku tambah nih. Betul. Iya. Nah, jadi seharusnya pas turun nih kita DCA atau apa gitu strateginya. Nah, jadi dalam investasi itu ada namanya trilema. Trilema itu ada segitiga, kita bisa paling mentok milih 2. Nggak bisa tiga-tiganya. Nah, yang pertama itu kapital, modal. Jadi ada orang pengen aku pengen dapat hasil investasiku 1 juta per bulan gitu. Nah, kalau investasinya 1 juta juga tapi pengen 1 juta, itu mau nggak mau harus nambahin kapital, modal dulu supaya nanti cukup dari returnnya. Kemudian yang kedua itu skill atau knowledge lah. Nah, jadi ada orang yang aku ogah nih nambah kapital tapi aku mau belajar. Supaya bisa mengasah atau nambah edge, nambah advantage dari market. Dan yang ketiga yang paling sering orang dengar tapi paling sering diremehkan itu time. Contohnya nih, gimana caranya bikin uang 1 juta jadi 1 miliar di deposito? Lama Pak. Nah jadi mati duluan kayaknya. Ya, jadi pilihannya 1 juta ya ditambahin kapitalnya. Iya benar. Atau kita nambah skill, artinya pindah dari deposito ke aset lain, mau nggak mau belajar. Benar. Atau mau nggak mau kita ikhlas nih menambah waktu. Itu time-nya itu tadi ya. Iya, betul. Memang waktunya ini panjangin ya. Jadi kalau misalnya deposito gitu 6% dari 1 juta jadi 1 miliar bisa. Tapi ya mungkin 100 tahun. Ya mati gitu dulu. Iya kan. Nah, 100 tahun itu 1 miliar pun ada efek inflasi kan ya. Jadi nggak berasa. Nah, itu yang perlu dipilih tuh 3 itu. Nah, balik nih ke DeepSeek ya. DeepSeek itu tidak lebih seperti volatility ketika terjadi COVID. Pertanyaannya sama, apa yang harus kita lakukan ketika ini COVID? Apa yang kita harus lakukan ketika ini krisis keuangan 2008 gitu kan. Nah, investor itu sering dia melihat pakai kacamata yang miopik lah istilahnya. Kacamata yang dia rabun jauh, dia cuma lihat jangka dekat. Tapi kalau seandainya kita perpanjang sedikit time frame kita gitu ya, horizon time kita itu seharusnya kita tuh mikir, ini pernah kejadian nggak dulu? Ini benar-benar menghasilkan krisis dan nggak mungkin tumbuh lagi nggak? Realitanya kan nggak gitu ya, karena semua orang juga melakukan investasi, sekalipun DeepSeek ini menyebabkan market sempat mini crash gitu ya, pasti itu akan bertumbuh lagi. Seperti itu. Berarti nanti memang ada waktunya naik lagi Pak ya. Betul. Jadi kita harus percaya bahwa market itu perlu waktu buat sembuh. Iya, benar. Aku percaya kok Pak, aku tetap percaya bahwa ini nanti bakal naik lagi kok. Karena kalau
aku sendiri kan udah ya mulailah cicip-cicip investasi nih. Nice. Investasi, mungkin aku berkaca dari pengalamanku dulu waktu masih S1 ya. Aku nggak investasi sama sekali, terus turun nih. Oh awalnya kayak siapa suruh lo gaya-gayaan invest di situ kan kayak gitu. Begitu berapa tahun kemudian malah naik. Ya. Kayak wah iya ya harusnya ya minimal mulai investasi nih. Sama kayak pertanyaan anak muda sekarang, Pak. Mau investasi nih mikir dari sekarang atau enggak, terutama untuk dana pensiun. Dana pensiun. Anak Oke. muda sekarang ini kan pengennya nih, aku pengen pensiun di umur 40 tahun, Ya. 45 tahun. Early retire ya. Early retirement lah. Kira-kira mulai dikumpulin nggak sih, Pak? Sama anak-anak muda nih kalau untuk investasi dana pensiun deh. Oke, jadi konsep dana pensiun itu dulu ya. Dulu aku pikir dana pensiun itu cuma uang buat PNS. Karena kan pensiunnya atau orang yang kerja di BUMN Iya. gitu ya, di perusahaan dia dapat uang pensiun. Nah, jadi konsep uang pensiun itu adalah uang yang di-generate untuk kita living sekalipun tidak bekerja. Oke. Jadi sekalipun nih misalnya kita muda umur 35, 40, ketika kita ya udah cuma sebagai volunteer di manapun gitu, kita nggak perlu kerja, kita tetap bisa hidup. Itu definisi pensiun. Pensiun itu bukan karena umur, tapi karena opsi bekerja atau tidaknya. Nah, di CFP, program CFP itu ada sempat satu fundamental yang kami pelajari tentang dana pensiun. Nah, dana pensiun itu salah satu materi yang paling kompleks. Orang-orang finance juga bakal setuju. Itu tidak bisa dijawab secara deterministik. Angkanya harus sekian gitu. Okay. Nah, jadi yang paling membuat aku kaget saat belajar itu ternyata uangnya ketika untuk konsep dana pensiun itu, uang itu sangat besar modalnya. Untuk pensiun Untuk itu, pensiun, betul. Nah, artinya kita perlu waktu yang lebih panjang untuk uang yang kecil-kecil ini di masa lalu itu bertumbuh menggunakan compounding effect. Jadi sekalipun kita ngumpulin misalnya sejuta, dia kan ada growth-nya, ada pertumbuhannya. Nah, itu yang nggak kerasa walaupun misalnya kita naruh 10 juta sekarang gitu. Itu sampai masa nanti 20 tahun lagi kita tua, itu nggak tetap 10 juta. Itu nggak 10 kali, nggak linear lah istilahnya. Dia bakal eksponensial karena ada efek compounding. Iya, benar. Nah, angka yang besar itu kadang seringnya sayangnya di YouTube atau di beberapa luaran itu dipersimpel. Dipersimpel. Contohnya ya, salah satu konsep yang menurutku itu cukup menyesatkan kalau seandainya orang belajar ini, 4% rule. Dari siapa tuh, Pak? Oh, banyak itu dari studi beneran, studi paper di masa lalu. Itu kalau seandainya jadi 4% rule itu, kalau misalnya aku pengen hidup 5 juta per bulan. Oke. Artinya dalam setahun aku boleh menarik dana investasiku sebanyak 4%. Oke. Nah, berarti bisa di reverse engineer tuh. Berarti kalau 5 juta setahun kan kali 12 tuh. Benar. 60. 12 ke 60 juta. 60 juta itu harus 4% dari kapital return kapital kita ya. Nah, sayangnya di luaran sana itu taunya 4%. Nggak dijelaskan secara detail komposisinya berapa. Apakah saham 100%, apakah saham obligasi, apakah deposito aja. Itu yang menurutku sayangnya cukup menyesatkan. Nah, yang kedua, itu 4% rule itu kan dilakukan studinya di masa lalu ya. Trinity study istilahnya. Nah, dengan faktor kalau sekarang itu ternyata bisa jadi disimulasikan di Monte Carlo, bisa jadi itu miss. Kalau diaplikasikan sekarang. Betul. Jadi realnya itu kita cuma boleh untuk sekarang ya itu cuma 3 sampai 3,5%, enggak 4% lagi. Enggak 4% lagi, Pak. Jadi kalau misalnya tadi kita punya 1M gitu ya. Nah, cuma boleh 4% setiap tahun gitu, bertumbuh 4%. Nah, ada satu manajer investasi di US itu yang meneliti dengan kondisi sekarang, ternyata itu sudah mulai bergeser tuh. 4% itu nggak aktif lagi, nggak bisa lagi. Nah, alasan yang seperti itu, studi yang seperti itu kan kadang nggak dipublish ya. Benar. Nah, sayangnya
dana pensiun itu jadinya buat kebanyakan orang underestimate. Ya. Jadi ketika dibilang kamu 5 juta itu, kalau aku nggak salah hitung ya 60 juta kali 25 berapa tuh? 60 1,2 ya. Ya sekitar segitulah. Sekitar 1, sekian 1,2 sampai 1,6 M. Nah, kebanyakan orang mikir oh gampang lah bisa ngumpulin 1,6 M gitu ya sebelum umur 40. Itu 5 juta loh. Sedangkan di masa depan belum tentu kita bisa hidup dengan 5 juta. Makin tua itu biaya kesehatan naik, biaya pendidikan buat anak naik. Nah, itu yang orang sering underestimate, sayangnya seperti itu. Karena dia cuma menghitungnya udah 5 juta kaliin aja sampai berapa tahun. Betul, gitu ya. 5 juta kali 12 misalnya dibagi 4% atau dikali 25. Iya, padahal kan kayak teman-teman juga pasti tahu kalau 5 juta sekarang sama 5 juta di 10 tahun mendatang harganya, nilainya udah beda nih. Betul, ada faktor inflasi. Iya, benar. Jadi memang kalau untuk anak muda deh Pak, kan yang mau menyiapkan dana pensiun nih, kira-kira gimana sih Pak cara tips dari Pak Andre deh, tips singkat dari Pak Andre nih, gimana cara membangun kebiasaan investasi nih untuk dana pensiun sejak dini? Oke, kalau aku ya, jadi konsep investasi ini yang pertama kali aku mengubah konsep ke soal investasi itu, ada satu orang di Zenius Education. Ini nggak apa-apa nih mention merek ya. Ya nggak apa-apa lah, dikit-dikit aja. Jadi ada Bang Sabda PS mungkin sebagian kenal. Beliau itu ngajarin soal konsep mesin. Jadi ada mengcompare dua orang. Yang satu dia itu jalan seperti di piringan, jalan di tempat. Yang satu dia itu fokus membuat mesin. Jadi kayak konsep belajar. Yang satu belajar rumus dihafalin. Yang satu dia membangun basic fundamental knowledge-nya dulu. Nah, itu ketika aku ngelihat yang satu ini, dia kelihatan tuh hasilnya. Jadi yang pertama dia itu mulai kelihatan. Nah, kalau di investasi, kelihatan dia punya mobil, dia punya rumah gitu, dia punya aset. Nah, ada satu lagi dia itu fokus membuat mesin. Nah, mesinnya ini sayangnya di tahap awal itu begitu lambat, nggak kelihatan hasilnya. Jadi kadang mesinnya nggak nyala lah, kadang harus diisi dulu baterai atau mesinnya. Nah, begitu sudah satu titik, ketika mesinnya ini jalan, dia nggak perlu lagi kerja dan pelan-pelan mengalahkan orang yang pertama ini. Nah, konsep investasi itu juga seharusnya demikian. Ada satu angka atau satu titik di mana ketika kita investasi, kita berhenti investasinya itu ngasilin duit. Kayak macam tuyul, benar. Itu dia nggak nyari duit, tapi nyari tuyul yang lain sampai bisa mengenerate cash flow yang cukup buat kita living. Benar. Jadi itu konsep dana pensiun, financial freedom dan sebagainya. Nah, itu juga yang konsep yang pertama mesin ya. Jadi kita seharusnya idealnya membuat mesin. Nah, yang kedua itu yang selalu aku pegang nih. Apa kira-kira tindakan atau perbuatan yang kita lakukan sekarang sampai nih kita di masa depan itu berterima kasih ke kita di masa lalu. Itu tuh Pak, pertanyaannya tuh. Nah, jadi atau ditukar dulu deh. Seandainya kamu bisa mundur ke masa lalu, kamu bakal ngomong apa ke putra yang dulu? Kalau aku? Ya. Kalau aku mungkin yang mau ngomongin ke putra yang dulu ya. Yuk jangan boros yuk. Karena kan dari dulu kan udah coba cari penghasilan juga ya. Tapi ya namanya masih muda kan Pak, dapat habis. Yuk jangan boros yuk, mulai disimpan uangnya. Kalau untuk anak muda nih Pak, kira-kira yang perlu disampaikan biar nanti bisa disampaikan mereka nih ke anak-anaknya, apa deh Pak? Apa ya? Prinsipnya yang harus mereka yang paling penting deh untuk investasi ini, yang harus ditanamkan mereka sekarang supaya 10 tahun lagi mereka nggak nyesal. Oke, yang pertama itu tadi, buatlah dirimu di masa depan itu bangga. Oke. Nah, yang kedua itu percaya dengan proses. Oh iya benar. Nah, itu sih yang kedua. Jadi percaya dengan proses. Kalau aku kan backgroundnya orang data ya. Jadi ketika aku melihat market di investasi gitu, seringnya aku lebih prefer ke data.
Kalau Prof Jogianto di manajer, beliau kan ngehandle portofolio juga. Nah, ada satu konsep dia bilang, saya tidak percaya dengan konsep ini. Tapi karena orang-orang juga percaya dengan konsep ini, maka sistem ini jalan. Nah, itu juga dengan tadi ya, ketika aku bilang konsep uang gitu, karena semua orang walaupun nggak percaya bisa saling percaya melalui satu jembatannya itu uang. Nah, investasi juga begitu. Jadi selain dia menjadi sebuah jembatan, itu bisa menjadi legacy. Artinya uang itu bukan cuma buat kita sendiri gitu, buat anak-anak generasi di bawah kita di kemudian hari. Iya, karena tantangan di masa depan itu makin sulit gitu loh. Intinya buatlah kaum di masa depan atau diri kita di masa depan itu berterima kasih. Nah, itu juga konsep secara tidak langsung sustainability. Iya, benar. Di investing. Benar. Itu yang memang sustainable finance itu, Pak ya. Betul. Oke, jadi buat teman-teman nih, makanya nih kalau untuk investasi nih percayalah pada prosesnya. Memang tidak ada yang mudah, tidak ada yang cepat. Karena kayak tadi konsep apa tadi, Pak? Trilema. Jadi ada kapital, ada knowledge, sama ada time nih. Kalau mungkin teman-teman tidak punya kapital yang besar, belajarlah, cari knowledge sebanyak-banyaknya dan sabar. Ada waktunya nanti memang di mana uang yang kita investasikan ini akan compounding, akan meningkat secara eksponensial, Pak ya. Betul. Jadi buat teman-teman semua mungkin bisa disiapkan dari sekarang, persiapan investasi, dicoba investasi ya kecil-kecil aja dulu, Pak ya. Sejuta sebenarnya boleh, Pak ya. Jadi experience itu, pengalaman itu yang penting sih. Jadi percaya, ternyata investmentku bisa bertumbuh nih. Oke. Nah, itu dulu yang penting. Habit dan knowledge itu yang perlu dibangun. Oke, berarti habit dan knowledge ya, Pak ya. Jadi buat teman-teman nih ingat habit dan knowledge mulai dibiasakan lah, Pak ya. Ditumbuhkan dari sekarang. Oke, Pak Andre, terima kasih banyak sudah mau sharing sama kita nih. Terima kasih sudah di-invite di sini. Wah, kita yang makasih loh Pak Andre dengan segala kesibukannya masih mau menyempatkan datang nih ke podcast kita nih jadi bintang tamu nih. Oke, buat teman-teman mungkin ditunggu podcast kita yang berikutnya. Karena habis ini kita bakal ada bintang tamu yang gak kalah menarik juga. Terus yang mau belajar ilmu keuangan dari Pak Andre langsung bisa chat di bawah. Nggak boleh, Pak? Boleh ya. Boleh. Sering ada yang tiba-tiba random gitu di lorong atau di lift gitu nanya juga. Sering. Jadi kalau ngelihat Pak Andre, siapa aja tanya aja, Pak. Mau belajar investasi nih, pasti dikasih ilmu. Pak Andre sangat tidak. Finance Club nanti banyak program juga yang berbicara soal investing tuh buat teman-teman pantengin terus kegiatan-kegiatan selanjutnya dari Finance Club supaya mulai jago investasi. Oke, sekian dari kita. Makasih banget ya Pak Andre ya. My pleasure. Oke, jumpa lagi di podcast Portal dan Fincast berikutnya. See ya.